Selamat datang di channel LNF Trilogy. Pada kali ini, saya akan membawakan sebuah alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe untuk konten-konten lainnya. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2016, yang menceritakan tentang seorang wanita yang terjebak di bangkar bawah tanah harus memutuskan untuk percaya pada dua orang asing yang misterius atau menghadapi serangan makhluk asing di luar sana. Michelle sedang duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan di luar. Dia sedang berbicara dengan seseorang di telepon, terdengar seperti ada perdebatan. Lalu setelah itu, Michelle mulai mengemas banyak barangnya dengan cepat dan meninggalkan rumahnya. Saat ini Michelle mengemudi jauh dari kota ke pinggiran kota. Lalu ketika tunangannya Ben menelponnya lagi, Michelle menerima panggilan itu, tetapi hanya mendengarkan tanpa berkomentar. Saat Ben mengungkapkan penyesalannya, Michelle mendengar Ben memohon agar Michelle tidak meninggalkannya begitu saja. Tanpa sepatah kata pun, Michelle menutup teleponnya. Namun, Ben mencoba lagi untuk menelponnya, dan pada saat itu, Michelle teralihkan sejenak dari jalan. Itu menjadi kesalahan fatal karena mobilnya menjadi terbanting oleh truk, membuatnya terguling dalam kecelakaan. Setelah beberapa lama, Michelle terbangun dengan luka di kepala di dalam sebuah ruangan kecil yang asing baginya. Michelle merasakan sakit di kepala dan melihat kengerian melanda Michelle saat menyadari bahwa kakinya dirantai ke pipa di dinding. Dalam usahanya untuk mencari bantuan, Michelle mencoba mengambil tongkat infus dan meraih ponselnya dengan harapan untuk meminta pertolongan. Namun kekecewaan terjadi ketika Michelle menyadari bahwa tidak ada sinyal di ponselnya. Selang beberapa saat kemudian, seseorang turun dan membuka pintu kamar. Itu adalah seorang pria bernama Howard. Dengan wajah serius, Howard mengungkapkan bahwa dia telah menyelamatkan Michelle dari kecelakaan mobil dan menjaga agar Michelle tetap hidup. Kemudian Howard menawarkan sepasang tongkat kayu kepada Michelle untuk membantunya bergerak karena cedera kakinya yang diderita akibat kecelakaan tersebut. Lalu setelahnya, Howard meninggalkan ruangan itu. Setelahnya, Michelle mulai mengukir ujung salah satu kruk untuk dijadikan senjata yang tajam agar bisa menyerang Howard karena masih curiga kepadanya. Lalu ketika Howard muncul kembali, Michelle mencoba menikamnya dengan tongkat yang telah diasah. Namun usahanya sia-sia karena Howard dengan cepat meraihnya dan memberikan obat bius kepadanya, yang kemudian membuat Michelle pingsan. Ketika Michelle sadar setelahnya, Howard dengan tenang menjelaskan bahwa telah terjadi serangan di permukaan atas, membuat udara di luar tidak dapat dihirup. Oleh karena itu, Howard membawa Michelle ke bunker di bawah tanah pertaniannya untuk melindunginya. Lalu saat ini, dari kamar tidur, suara gemerincing terdengar dari luar yang membuat Howard berteriak pada seseorang, dan Michelle keluar dari ruangan, lalu kemudian menemukan seorang pria muda yang bernama Emmett. Dengan lengan yang patah, Emmett tampak kesakitan. Dari yang terlihat, Emmett terlihat lebih ramah daripada Howard, dan Emmett menjelaskan kepada Michelle bahwa bersedia bergabung dengan Howard dalam membangun bunker. Juga Emmett mengaku telah menyaksikan serangan itu terjadi, menggambarkan kilatan merah yang menyertainya, dan betapa cepat dia harus berlari untuk masuk ke dalam tempat berlindung, yang menurutnya telah menyebabkan lengannya patah. Lalu Howard membawa Michelle ke sebuah ruangan untuk melihat keadaan di luar. Michelle memperhatikan truk Howard yang memiliki cat merah di sisinya, dan tanpa ragu Michelle mengenali truk itu sebagai truk yang telah menabraknya. Kemudian, Howard mengajak Michelle dan Emmett untuk bergabung dengannya untuk makan malam, menciptakan suasana yang terlihat seperti sebuah keluarga. Michelle terlibat dalam percakapan yang menyenangkan dengan Emmett,
yang tampaknya genit menyebabkan Howard merespon dengan marah. Dengan suara yang tegas, Howard memperingatkan mereka berdua untuk tidak bersikap seperti itu, menegaskan batas-batas perilaku yang Howard inginkan di dalam bunker ini. Saat Howard tidak melihat, Michelle dengan cepat mengambil kuncinya, lalu gemuruh dari atas membuat semua orang teralihkan, memberi Michelle kesempatan untuk menghancurkan botol di atas kepala Howard. Dengan langkah yang cepat, Michelle berlari menuju pintu dan mencoba untuk keluar. Namun, tepat di ambang pintu, Howard memintanya dengan keras untuk tidak pergi. Saat situasi yang tegang, sebuah mobil tiba dan seorang wanita paruh baya mendekat, memohon agar diizinkan masuk. Namun, kulitnya jelas menunjukkan tanda-tanda yang terinfeksi. Howard mendesak Michelle untuk tidak membiarkan wanita tersebut masuk. Wanita itu menjadi gelisah dan mulai membenturkan kepalanya ke kaca pintu dengan keras, menunjukkan tanda-tanda kegilaan karena mungkin terinfeksi. Michelle menjadi ketakutan bahwa mungkin Howard benar tentang ancaman serangan senjata kimia. Michelle mulai membuka diri untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Howard. Dalam momen ini, Howard meminta maaf juga atas perilaku sebelumnya dan mengakui bahwa ialah yang menabrak mobil Michelle. Lalu setelahnya, Howard kemudian menyuruh Michelle untuk menjahit luka di kepalanya yang diakibatkan oleh pecahan botol. Meskipun mungkin terasa tidak nyaman, Michelle mulai mengerti bahwa situasi yang mereka hadapi sangat serius dan Michelle merasa perlu untuk mematuhi instruksi Howard demi keselamatan mereka. Lalu selama beberapa hari berikutnya, ketiganya mulai membentuk ikatan yang lebih kuat satu sama lain di dalam bunker bawah tanah. Mereka mulai bekerja sama seperti keluarga sungguhan. Howard bahkan mengizinkan Michelle untuk meminjam pakaian milik putrinya yang bernama Megan yang telah hilang darinya. Dalam suatu momen, Howard bahkan menunjukkan kepada Michelle foto Megan, memberi Michelle kesempatan untuk lebih mengenal keluarga Howard dan merasa lebih dekat dengan mereka. Di sisi lain, Michelle dan Emmett semakin akrab, berbagi cerita dan pengalaman pribadi mereka. Emmett juga bercerita tentang kesempatan untuk bermain olahraga di universitas, tetapi Emmett memilih untuk tidak meninggalkan kota karena rasa takutnya. Lalu sementara itu, Michelle menceritakan pengalaman pahitnya saat Michelle menyaksikan seorang gadis kecil dianiaya oleh ayahnya di sebuah toko. Michelle merasa bersalah karena pergi begitu saja tanpa melakukan apapun untuk membantu gadis tersebut, terutama mengingat masa kecilnya yang juga penuh dengan masalah. Kemudian suatu keadaan darurat terjadi saat sistem penyaring udara mati. Michelle menjadi satu-satunya yang cukup kecil untuk masuk melalui ventilasi dan mencoba memperbaiki ruangan penyaringan tersebut. Namun, saat Michelle berada di dalam, Michelle melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada sebuah tangga yang mengarah keluar, tepat di bawah jendela. Di jendela tersebut terdapat tulisan yang tergores dengan bekas darah di salah satu hurufnya. Dan di lantai, Michelle menemukan dua anting berdarah yang Michelle kenali dari gambar Megan. Michelle segera menunjukkan gambar itu kepada Emmett yang memberitahu bahwa gadis dalam gambar itu sebenarnya adalah Brittany, teman sekolahnya yang telah menghilang beberapa waktu lalu. Kemudian menyadari mungkin Howard bukanlah orang yang mereka kira baik, melainkan adalah ancaman. Mereka sepakat bahwa mereka harus keluar dari tempat ini secepat mungkin untuk keselamatan mereka. Lalu setelahnya, Michelle dan Emmett mencuri peralatan dari Howard untuk membuat pakaian biohazard dan juga masker gas darurat. Namun, Howard menemukan bahwa peralatan itu telah dicuri dan mengeluarkan tong berisi asam untuk melarutkannya, yang menandakan Michelle sudah menemukan apa yang Howard lakukan. Lalu Howard menuntut untuk mengetahui alasan mereka mencoba mengambil senjatanya. Lalu Emmett angkat bicara, menyatakan bahwa mereka melakukannya agar Michelle bisa menghormatinya seperti Emmett yang menghormati Howard. Meskipun Howard awalnya memaafkan Emmett, tiba-tiba Howard menembak kepala Emmett yang mengakhiri hidupnya. Sekarang Michelle putus asa untuk melarikan diri. Setelah Michelle menyelesaikan setelannya dan mencoba untuk melarikan diri, Howard juga mengejarnya.
tetapi Michelle dengan cepat bereaksi, mendorong tong berisi asam ke arah Howard, yang membuat Howard terpleset dan jatuh tertelungkup ke dalamnya. Saat ini Michelle segera memanfaatkan kesempatan ini dan memanjat rak untuk mencapai pintu keluar. Namun asam yang tumpah mulai memakan kabel listrik yang memicu kebakaran. Howard mengikutinya dengan niat membuntutinya dan Michelle bertindak cepat kemudian mendorong rak di atasnya sehingga membuat rintangan untuk Howard. Saat ini Michelle melanjutkan perjalanannya, memanjat melalui ventilasi menuju ruang penyaringan. Sedangkan Howard tidak ingin membiarkan Michelle pergi, lalu menusuk melalui ventilasi dengan pisau. Ketika Michelle hampir mencapai akhir, Howard berhasil meraihnya. Namun, Michelle dengan putus asa membanting tangannya dengan keras. Cukup keras sehingga tangan Howard terlepas. Setelah semua tenang, Michelle memutuskan untuk menggunakan jas dan masker gas yang Michelle telah persiapkan, bersiap untuk keluar dari bunker tersebut yang sekarang terancam oleh api yang menjalar. Dan di permukaan, setelah Michelle berada di luar, matahari bersinar cerah dan suasana terasa tenang setelah melarikan diri dari bunker. Lalu Michelle melihat truk milik Howard dan mendekatinya dengan hati-hati. Namun saat berada di luar, Michelle secara tidak sengaja merobek baju pelindung yang dipakainya, yang menyebabkannya panik. Dengan cepat, Michelle memperbaiki robekan tersebut dengan lakban yang dibawanya. Tetapi tiba-tiba Michelle mendengar dan melihat burung-burung di atas, mengingatkannya akan keindahan alam yang bebas. Dalam momen itu, tanpa ragu, Michelle memutuskan untuk melepas masker gasnya dan menghirup udara segar, merasakan kebebasan setelah berada di dalam bunker yang terbatas. Sekarang Michelle berdiri di atas truk Howard, mengamati sekelilingnya dengan cermat. Michelle melihat sesuatu yang tampak seperti helikopter dari kejauhan yang mengundang perhatiannya. Namun tiba-tiba, suatu ledakan dahsyat terjadi di tempat bunker mereka sebelumnya, sehingga menarik perhatian kapal yang tampaknya mendekat. Saat kapal tersebut mendekat, Michelle menyadari bahwa itu bukanlah helikopter biasa, melainkan kapal berukuran besar yang tidak dikenalnya. Ketika kapal itu semakin dekat, kemudian kapal itu membelok, menimbulkan kebingungan pada Michelle atas apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kemudian, Michelle melompat turun dari truk dan dengan panik mencari kunci di dalamnya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Dengan cepat, Michelle mengingat mobilnya yang terparkir tidak jauh dari situ dan berlari menuju mobil itu. Michelle mencoba membuka pintunya, tetapi alarm mobil mulai berbunyi dan lampu mobil mulai berkelip-kelip. Suara-suara dan cahaya yang berasal dari ledakan mulai menarik perhatian makhluk asing. Dalam ketakutannya, Michelle berlari kembali ke arah gudang kayu untuk bersembunyi, berusaha untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang tidak diketahuinya. Saat berada di gudang, Michelle mengintip keluar dari tempat persembunyiannya untuk melihat makhluk asing yang mengangkat mobil dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Tidak lama kemudian, makhluk itu mulai menyerang gudang tempat Michelle bersembunyi. Lalu, Michelle mencoba mencari kunci mobil dari wanita yang telah meninggal di dalam gudang tersebut. Saat Michelle berhasil menemukan kuncinya, dengan napas tersengal-sengal, Michelle merangkak keluar dari pintu gudang dan segera berlari menuju rumah pertanian terdekat dengan makhluk asing yang masih terus mengejarnya. Saat Michelle semakin mendekati bagian depan rumah, Michelle tersentak kaget ketika melihat pesawat raksasa muncul di belakangnya. Makhluk darat itu segera melarikan diri, meninggalkan Michelle dalam ketakutan. Pesawat alien itu perlahan-lahan mengangkat dirinya dan bergerak mendekati Michelle, menyebarkan gas hijau beracun di sekitarnya. Tanpa ragu, Michelle berbalik dan berlari kembali ke truk untuk memasang kembali topeng gasnya untuk melindungi dirinya. Namun, pesawat luar angkasa asing itu semakin mendekatinya, mengambil truk dengan kekuatan yang tidak terbayangkan dan mendekatkannya ke mulut pesawat tersebut, membuat Michelle semakin terperangkap dalam situasi yang mengerikan. Di saat itu, Michelle mengambil apapun yang dapat dia temukan di truk, termasuk majalah, korek api, dan sebuah botol untuk membuat bom molotov.
Setelahnya, Michelle menyalakannya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melemparkannya dengan presisi ke mulut makhluk itu yang telah terbuka lebar. Lalu bom molotov meledak dengan kekuatan yang cukup besar, menyebabkan makhluk itu meledak dan terjatuh ke tanah. Sementara truk yang dibawanya juga turun bersamaan. Michelle melihat pemandangan itu dengan lega, menyadari bahwa Michelle telah berhasil melawan ancaman makhluk asing yang mengerikan itu. Michelle kemudian berlari kembali ke mobil. Dengan gemetar, Michelle memasukkan kunci ke dalam mobil, kemudian menyalakan mesinnya, dan dengan cepat berkendara meninggalkan tempat itu, meninggalkan kekacauan dan bahaya di belakangnya. Saat Michelle melaju di jalan, Michelle secara tidak sengaja menekan kotak surat Howard, yang membuat mata Michelle melebar saat Michelle menyadari bahwa Michelle mungkin telah menemukan petunjuk kunci mengenai identitas misterius tempat tinggal Howard. Setelahnya, Michelle terus berkendara menuju tujuan berikutnya tanpa tahu apa yang akan Michelle temui di sana. Kemudian Michelle menyalakan radio mobilnya dan mendengar berita yang mengejutkan. Penyiar radio memberitakan bahwa pesisir selatan telah berhasil direbut kembali dari serangan alien. Penyiar itu juga memberikan informasi bahwa mereka yang mencari perlindungan dari serangan alien dapat pergi ke Baton Rouge. Sementara mereka yang memiliki keahlian tempur atau medis sangat diperlukan di Houston. Segera setelah mendengar informasi tersebut, Michelle mencapai tanda jalan yang menunjukkan arah. Dengan cepat, Michelle membuat keputusan dan memilih untuk berbelok ke kiri, yaitu menuju Houston. Dengan hati-hati, Michelle melanjutkan perjalanan menuju Houston, tidak menyadari apa yang akan menunggunya di sana. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.